yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi ini dalam Mesbah Keluarga kita bersama-sama akan merenungkan dan menggumuli firman Tuhan yang terangkat dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berikan waktu bagi kami hari ini untuk hidup. Dan biarlah lewat kasih sayang-Mu Engkau dimuliakan, dipuji dan disembah, ya Allah ya Tuhan kami. Firman-Mu akan menjadi kekuatan dan dasar dari semua aktivitas hidup yang kami akan buat hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan terangkat dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian bunyinya. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah para rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya 1/4 sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yakobus, Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara, tema kita pada pembacaan ini adalah bertekun dengan sehati dalam doa. Mari kita melihat pembacaan ini yang kita baca, sebab kita akan bisa membedah dan memahami dia jikalau kita melihat dari awal persoalan yang terjadi. Saudara-saudara, di Kisah Para Rasul pasal 1 ini kita bisa melihat bahwa ketika Yesus terangkat ke sorga, maka ada beberapa hal yang menjadi kasus pada saat Yesus terangkat ke sorga. Murid-murid dikatakan memandang dengan sangat tercengang ketika mereka disadarkan oleh malaikat bahwa dia yang terangkat ke sorga ini akan turun kembali seperti kamu memandang dia. Itu berarti saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, malaikat sudah memberikan informasi tentang kedatangan kembali Yesus, sehingga membuat murid-murid itu sadar bahwa mereka tidak boleh hanya termangu, tercengang, dan berpikir seakan-akan mereka tidak punya lagi harapan, sebab dia yang mereka anggap sebagai rabi, sebagai guru, sebagai Tuhan telah meninggalkan mereka. Tetapi saudara, mereka lupa bahwa ketika Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Yesus menunjukkan kepada dunia dan juga kepada murid-murid bahwa dia adalah Raja alam semesta. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Tetapi karena ciptaan itu melakukan pelanggaran, sehingga dia harus datang untuk menyelamatkan manusia dengan korban yang dibuat di atas kayu salib melalui dirinya, dan darahnya itu tertumpah untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, dengan demikian saudara, setelah mendengarkan berita itu dari malaikat itu, maka mereka dikatakan pada ayatnya yang ke-12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Ketika kita belajar tentang persoalan ini, rasul-rasul disadarkan untuk kembali pada sebuah persekutuan, kembali pada sebuah aktivitas, dan kembali untuk bisa melihat dan mengenang apa sih sebenarnya
yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang harus mereka emban. Yesus telah mencanangkan kerajaan Allah di bumi ini. Dan karena itu kerajaan Allah yang dicanangkan oleh Yesus harus dilanjutkan oleh para murid. Sehingga dengan demikian ketika mereka kembali ke tempat di mana mereka itu ada, tempat di mana mereka itu menunggu dan menantikan janji Kristus atau janji Rabi mereka, maka pada akhirnya mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Mereka saling menopang dalam kehidupan mereka, dan mereka benar-benar membicarakan satu dengan yang lain dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, dari ajaran-ajaran dan perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus. Banyak orang yang seringkali menjebak kekristenan pada zaman sekarang ini. Mereka mengatakan, kenapa Injil itu ada 4? Dan kalau toh Injil itu, katakanlah firman Allah menurut pandangan mereka, kenapa Injil Matius tidak sama dengan Injil Markus? Kenapa Injil Markus tidak sama dengan Injil Lukas atau Injil Yohanes? Kenapa terjadi seakan-akan ada pertentangan? Saudara, kita harus memahami bahwa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan para rasul untuk menuliskan dan memberikan kesaksian tentang peristiwa-peristiwa dan pekerjaan-pekerjaan serta perbuatan-perbuatan Yesus yang luar biasa itu. Dari pandangan Roh Kudus yang mereka tulis itu mengakibatkan kita memperoleh Injil yang saling menguatkan, saling menutupi, saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, itulah sebabnya mereka belajar dan kemudian memahami itu. Dan pada ayatnya yang ke-13 dikatakan bahwa setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Salpius dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Saudara, ada kata "dan" dari murid-murid yang dijelaskan di sini. Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, dan seterusnya. Ini memberikan penjelasan bahwa murid-murid ini harus belajar untuk menyatukan kehidupan pemuridan mereka. Kenapa? Karena dengan pemuridan mereka berdua nanti akan berjalan untuk mewartakan dan memberitakan kembali Injil kerajaan Allah itu. Dalam Roma pasal 1 ayat 16, Rasul Paulus mengatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh karena Injil adalah kekuatan Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, itulah sebabnya maka mereka harus saling menguatkan sebagai murid-murid yang saling melengkapi di tengah-tengah panggilan hidup, kerja dan pelayanan mereka. Kita belajar dari kehidupan kekristenan zaman sekarang ini. Kita mulai dari pemuridan keluarga. Ada suami dan istri, ada orang tua dan anak-anak. Ini konsep berdua, konsep berpasangan, menjadi sebuah konsep pelayanan yang memberikan kekuatan dan kemampuan untuk saling melengkapi ketika kita berbicara tentang Injil kepada dunia. Sehingga dengan demikian dunia diselamatkan. Yang berikut, saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada ayatnya yang ke-14 dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Bertekun berarti berbicara tentang masalah bagaimana mereka kuat dan kokoh, tidak dapat digoncangkan oleh badai. Seakan-akan sebuah tempat, sebuah tonggak, di mana tonggak itu bendera dinaikkan di atasnya, lalu kemudian ketika diterpa oleh angin, bendera akan berkibar, tetapi tonggak itu tidak akan berubah, tidak akan meleset, tidak akan keluar, tidak akan bergeser dari tempatnya. Ketekunan berarti mereka menyatukan. Ketekunan berarti mereka betul-betul
menempatkan diri mereka untuk benar-benar merasakan bagaimana kekuatan iman yang diberikan oleh Kristus kepada mereka. Sehingga dengan demikian lewat pelajaran-pelajaran itu mereka mempersatukan kehidupan mereka dalam satu ketekunan dengan sehati. Sehati berarti, saudaraku, mereka menyatukan cara berpikir mereka, mereka menyatukan konsep-konsep perasaan mereka yang ada pada Kristus. Sehingga dengan demikian lewat konsep-konsep kehidupan itu mereka sadar bahwa hanya Yesus Kristus sajalah yang memberikan pengajaran kepada mereka, yang justru ini akan menjadi kekuatan dan dasar bagi perjalanan pelayanan mereka. Lalu dikatakan di situ mereka juga sehati dalam doa. Doa, saudara, bukan hanya berbicara tentang masalah nafas hidup orang Kristen, tetapi doa sangat penting untuk berbicara tentang hubungan antara manusia yang beriman kepada Tuhan dengan Tuhannya. Sebab doa adalah sarana percakapan yang betul-betul terjadi dalam pergumulan-pergumulan anak-anak Tuhan yang beriman kepada Yesus Kristus. Nah, kalau saudara tidak pernah berdoa, maka saudara tidak akan pernah bisa bercakap dengan Tuhan. Karena doa adalah sarana percakapan dengan Tuhan. Dan lewat doa, kita belajar untuk menggumuli dan membuka serta menyerahkan semua persoalan-persoalan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan akan menjawab pergumulan-pergumulan kita. Nah, Yesus Kristus telah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Untuk berbicara kepada Yesus Kristus tidak lagi dalam tatap muka seperti murid-murid ketika mereka masih bersama-sama dengan Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang telah naik ke sorga. Nah, karena itu doa menjadi sarana penting bagi mereka. Doa memberikan kepada mereka kekuatan untuk memohon anugerah dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar untuk menjadi murid Yesus. Bukan hanya bapak-bapak, bukan hanya ibu-ibu, para pemuda, anak-anak. Kita menyatukan konsep dalam ketekunan kita karena kita belajar dari satu prinsip ajaran Kristus. Kita tidak terpengaruh dengan filosofis. Kita tidak terpengaruh dengan pandangan yang pada akhirnya mencerai-beraikan iman dan percaya kekristenan kita. Tapi kita belajar dari pandangan dan ajaran Kristus yang menjadi pusat kekuatan untuk menyatakan pekabaran Injil ke tengah-tengah dunia ini. Sehingga dengan demikian lewat pekabaran Injil ke tengah-tengah dunia ini, Yesus dimuliakan, Yesus dipuji, Yesus disembah. Dan konsep sembah inilah yang diajarkan oleh Paulus dalam Filipi. Dikatakan, satu ketika kelak semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ajaran Kristus untuk pergi, jadikan sekalian bangsa muridku, menjadi kekuatan bagi kita dan kemampuan bagi kita. Karena kita percaya dari ketekunan, dari kesehatian, dari doa, kita akan dapat menyampaikan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Sehingga lewatnya mempercepat kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tuhan memberkati saya dan saudara-saudara. Salam sejahtera. Amin.